Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tentang zakat fitrah. Zakki nafsak, sucikan dirimu dengan membayar zakat fitrah. Isma' ya akhil habib, dengar wahai saudaraku tercinta. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad syara'a, telah mensyariatkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan, sebagai penyuci, pembersih, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, minal lahwi, daripada keisengan yang dilakukan saat berpuasa, warrafath, hal-hal yang ada hubungannya dengan ngomong jorok, syahwat, yang semuanya itu akan mengurangi pahala. Dengan zakat fitrah itu akan tersucikan. Dan tujuan lain daripada zakat fitrah adalah wa ighna'an, untuk mencukupi, lil masakina, ighna'an, untuk mencukupkan, lil masakini, untuk orang-orang miskin, ani su'ali, daripada meminta, fi yaumil aidi, di hari raya, alladhi yang yafrah, bergembira, al muslimun, orang Islam, biqudumihi, dengan kedatangannya hari raya. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan puasa kita dari kekotorannya, dan juga untuk mencukupkan, memberikan kecukupan kepada orang-orang kaya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, agar di hari raya itu nggak bingung cari duit, cari makanan, tapi kita senang bersama, bergembira bersama di hari raya. Qala Rasulullah itu qala, telah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, Aghnuhum, cukupi mereka, kayakan mereka, sehingga mereka tidak perlu untuk tawafi hadzal yaum, untuk muter-muter cari duit dengan cara membayar zakat itulah. Akhrajahu Daraqutni wal Baihaqi. Qad qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, faradha, telah mewajibkan Rasulullah SAW zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan orang puasa, membersihkan puasanya orang berpuasa, dari minal lahwi, dari kelalaian, warfathi, dan daripada ngomong jorok atau kemakruhan yang, atau dosa-dosa yang mengurangi pahala puasa, wa tu'matan lil masakini, dan untuk makanan untuk orang-orang miskin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tajibu, wajib zakatul fitri, zakat fitrah itu wajib dimulai dari bitulu'i fajri yaumil idi, dari terbitnya fajar hari raya Idul Fitri, inda al-Hanafiyati wal Imam Malik, menurut mazhab Abu Hanifah, Hanafi, dan Imam Malik. Jadi wajibnya zakat fitrah itu dimulai daripada terbitnya fajar di hari Id, lebih terlambat. Kalau kita kan masuk hari raya itu sudah. Fi ihda riwayatin anhu Imam Malik, fi ihda riwayatin, dan mazhab Imam Malik, dan menurut Imam Malik di salah satu riwayat yang dinukil dari beliau. Amma indal jumhur, menurut kebanyakan ulama, di dalamnya adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, fi riwayatin anhu, tajibu, wajib zakat fitrah itu bighurubi, dimulai dari terbenamnya syamsi, matahari, akhir yaumin, di hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, biidraki juz'in min lailatul aidi, dengan masuk sedikit hari Idnya. Contoh, kalau seandainya hari ini akhir bulan Ramadan, hari ini akhir Ramadan, besok hari raya, maka menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur, mazhab Imam Ahmad, riwayat dari Imam Malik, nanti maghrib itu sudah masuk zakat, wajib zakat fitrah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik, bukan, nanti kalau sudah terbit fajar subuh, fajar subuh, masuk subuh. Ini ada perbedaan. Aktsarul khilaf,
Perbedaan ini membuahkan hukum yang berbeda di dalam fil maulidi. Fil mauludi bayi. Lailatul Id, hari bayi yang lahir di malam hari raya. Fala tajibu, maka tidak wajib alaihi bagi bayi tersebut zakatul fitri, zakat fitrah indal jumhuri, menurut jumhur. Madhab kita Imam Syafi'i misalnya, syaratnya orang wajib zakat fitrah terus termenuhi dua, menemui Ramadan dan menemui hari raya. Menemui Ramadan dan menemui hari raya. Sehingga kalau bayi itu hanya menemui hari raya, lahirnya pas setelah maghrib hari raya. Karena lahirnya setelah hari raya, nggak wajib zakat, nggak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah tetap wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena hitungannya mulai nanti. Terbitnya fajar nanti malam. Jadi perbedaannya di situ. Menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayat dari Imam Malik, maka yang lahir habis maghrib malam hari raya tajibu alaihi zakat, tidak wajib zakat. Li'annahu lam yudrik Ramadan, karena dianggap tidak menemui Ramadan. Wa yajibu ala walidihi, dan wajib orang tuanya untuk mengeluarkan ikhrajuha, mengeluarkan zakat anhu dari bayi tersebut indal Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah, kenapa? Karena mazhab Hanafi masih dianggap ini belum masuk. Berarti kalau ada orang lahir, ada bayi lahir di malam hari raya, maka dia dianggap termenuhi zakat. Karena malam hari raya masih diikutkan kepada Ramadan. Sebab wajibnya zakat fitrah baru nanti setelah terbitnya fajar. Amma waktul ikhraj, adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah itu, fal afdalu, yang paling bagus mengeluarkan zakat fitrah itu adalah qabla sholatil Idi, sebelum melakukan sholat Id. Kenapa sebelum melakukan sholat Id? Karena di hari itulah hari raya yang sesungguhnya. Sebelum hari Id, jadi orang fakir sudah punya jaminan, tenang aja, kita punya beras, punya ini. Kalau dikeluarkan sebelumnya juga boleh, tapi nggak afdal. Misalnya sehari sebelumnya boleh, tapi bisa saja malam itu sudah habis. Sehingga hari raya tetap nggak punya. Yang paling bagus adalah sebelum sholat Id. Jadi mau sholat Id, jadi dia yang semula pengen kerja, akhirnya punya jaminan, ada makan, langsung pergi ke sholat Id, bergembira dengan yang lainnya. Rawahu Syekhon Wahiruma meriwayatkan itu semua adalah Syekhon Bukhari Muslim Wahiruma an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila sholati. Ini hadis ya. Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum keluarnya orang-orang ke sholah, sebelum melakukan sholat hari raya. Amma ta'jiluha qabla waqtil wujubi, adapun mendahulukan keluarkan zakat qabla waqtil wujubi, sebelum waktunya waktu wajib, faqad dhahaba fihi, telah, adapun boleh tidaknya didahulukan itu telah berbeda pendapat ulama. Al-awwal, yang pertama adalah dhahaba Ibnu Hazmin. Ibnu Hazm mengatakan ilal man'i, tidak boleh. La yajuzu taqdimuha qabla waqtiha, enggak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum waktunya, harus tepat waktu. Aslan sama sekali. Al-thani dhahaba Imam Malik wa Imam Ahmad fil masyhur inda anhu ila annahu yajuzu. Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad, yajuzu taqdimuha qabla waqtiha, sehari dua hari sebelum hari raya boleh. Ini termasuk yang paling adilnya pendapat ini. Kenapa? Sehari dua hari itu masih dekat dengan hari raya, sehingga mungkin untuk bertahan, tidak makan, untuk dikhususkan hari raya masih mungkin. Tapi yang thalith, dhahaba Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ila annahu yajuzu, boleh keluarkan, yajuzu ikhraju, boleh mengeluarkan awal Ramadan. Madhab Syafi'i, awal Ramadan ini tahu, awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Li'annaha, karena zakat fitrah itu tajibu, wajib, disababaini dengan dua sebab. Bihululi syahri Ramadan, masuknya bulan Ramadan, wa Idul Fitri, dan masuk Idul Fitri. Wa idza wujida ahaduma, kalau sudah wujida, ditemukan ahaduma, salah satu dari keduanya, jazal ikhraju, boleh mengeluarkan zakat. Rabi', yang keempat, dhahabatil Hanafiyatu, Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ila annahu, sungguhnya boleh, yajuzu, wah ini lebih jauh lagi, ikhrajuha, mengeluarkan zakat qabla Ramadan, sebelum Ramadan boleh zakat fitrah. Waduh. Dzikr fil Lubab, disebut dalam kitab Lubab fi syarh kitab li Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaymi Al-Hanafi, disebutkan fa in qaddamuha qabla yaumil fitri jaza walau qabla Ramadan, jika mendahulukan zakat fitrah ke sebelum hari raya boleh, jaza walau qabla Ramadan, biarpun belum masuk Ramadan. Ifham, ketahuilah wahai saudaraku ayyuhal akhul habib, dzakal khilaf 'inda al-a'immah, itu perbedaan di antara a'immah.
perbedaan pendapat di antara immah. Terus apa urusan kita? Fal amru fihi sa'ah, artinya ini kemudahan. Mana yang gampang? Ayo, mana lebih maslahat? Yuk, itu mendapat immah hebat-hebat semuanya. Walakin at-tatbiq al-ilm amali, adapun prakteknya yahtaju ila hikmatin, perlu memandang hikmah maslahatnya di mana. Wa siyasatin, dan siasat mana yang lebih bagus. Wa mura'atil ahwalin nasi, wa mura'ati ahwalin nasi, memperhatikan keadaan orang yang terima. Kalau ingin prakteknya ya jangan tidak serta-merta kita ngambil madhab Hanafi atau madhab Syafi'i sekalipun, atau madhab Ibnu Hazm. Kita lihat yang masalah bagaimana. Zakat fitrah untuk fakir miskin. Wa kadzalika, begitu juga baqil asnafi at-tamaniyati, sisa-sisanya daripada 8 orang golongan yang berhak mendapatkan zakat. Dalam hadis sadaqah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Iya. Wal amilina 'alaiha, amil zakat, yang ngurusi, yang mengambil dan membagikan zakat, tentunya ini adalah yang mendapatkan tugas dari pemerintah. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, dari sini mu'allaf. Mu'allafatu qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya perlu dirayu, dilembutkan. Mu'allafah, dilembutkan hatinya. Maksudnya baru masuk Islam, perlu dihibur karena mungkin meninggalkan keluarganya, mungkin diintimidasi, diancam dan sebagainya. Mu'allaf. Ini ada batasnya, berapa bulan atau 1 tahun, ada 20 tahun mu'alaf terusnya. Apa, nggak mau ngaji dia. Wa fi riqab, budak. Budak bagaimana budak? Misalnya budak mukatab, di sini budak yang diberi kesempatan untuk tuannya untuk membebaskan dirinya dengan mencari rezeki. Maksudnya begini. Seorang Sayyid mengatakan, wahai budakku, engkau aku bebaskan untuk cari uang, bayar. Kumpulkan uang 20 juta, kamu merdeka. Maka budak ini adalah dia diizinkan mencari uang, kalau sudah kumpul diserahkan langsung merdeka nanti. Maka budak ini boleh mengambil dari duit zakat untuk memerdekakan dirinya. Wal gharimina, orang yang punya hutang. Wa bisabilillahi, orang punya hutang boleh membayar zakat, diterima zakat. Hutang beneran ya, bukan hutang-hutangan. Wa bisabilillahi, yang berada di jalan Allah, yang di medan laga. Fisabilillah ini bukan ustadz yang ngajar. Ini spesial nih, istilah khusus fisabilillah di sini adalah orang yang al-ghuzat. Ghuzatu, orang yang perang di medan laga, di ma'rakah, medan laga. Dan itu pun tidak semua orang perang di medan laga. Orang yang perang di medan laga yang tidak mendapatkan gaji fee di Diwanil Murtaziqat, yang tidak digaji oleh pemerintah. Maka abri-abri mendapatkan gaji pemerintah itu nggak boleh menerima zakat. Kalau seandainya perang beneran, karena dia menerima zakat. Yang free, yang bebas, dia nggak pakai gaji, berjuang, maka dia berhak mendapatkan zakat biarpun kaya. Nah, ini fisabilillah jangan dibawa kemana-mana. Wong ini awalnya dibatasi dengan innama, jangan dibawa kemana-mana. Mau kadang-kadang fisabilillah dibawa kemana-mana. Bangun masjid fisabilillah, pesantren fisabilillah, madrasah fisabilillah. Akhirnya apa? Orang fakirnya innalillah, nggak karu-karuan, nggak dapat duit. Habis untuk masjid, habis untuk pondok, nggak bisa begitu. Ini termasuk yang kita jelaskan dalam kitab Kashful Ghummah fi sarfiz zakati lil masalih al-ammah. Boleh enggak? Gitu. Faridatan, ini semua fardu minallahi, dari Allah, kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijak, ngerti, maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Maka semua aturan-aturan biarpun kelihatannya tidak cocok menurut kita, tapi sangat cocok menurut Allah. Allah yang maha tahu.